Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Istianti, NPM 719212722. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian. Pengertian dan struktur pasar. Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna itu terbagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual perusahaan adalah homogen. Dan yang ketiga, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Dan yang terakhir, yang keempat, para penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna. Dalam koperasi dalam pasar monopoli itu, yang pertama, perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu. Yang kedua, tidak ada produk substitusinya. Dan yang ketiga, konsumen produk yang monopoli adalah banyak. Dan yang keempat, memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang ketiga, ada produk substitusinya. Dan yang keempat, keluar atau masuk ke industri relatif mudah. Dan yang kelima, harga produk tidak sama di semua pasar. Dan yang terakhir, yang keenam, pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan dua produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Dan yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Fungsi kewirakoperasian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kewirakoperasian arbitrase. Yang kedua, kewirakoperasian rutin. Yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Tipe kewirakoperasian. Yang pertama, kewirakoperasian anggota-anggota sebagai memiliki koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Dan yang kedua, kewirakoperasian manajer, mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Dan yang ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi. Dan yang terakhir, yang keempat, kewirakoperasian katalis sebagai pihak berkompeten terhadap pembangunan koperasi kendatipun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.